Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Almed Kuning. Setelah beberapa bulan kita vakum, hari ini kita kembali lagi. Kita mulai podcast AKO. Dan hari ini kita kedatangan tamu wanita bercadar. Apakah beliau ini radikal atau tidak? Karena sedang hangat-hangatnya dan sedang digorengnya sekarang di antara tokoh Muhammadiyah dituduh radikal, dan di sekolah SMK Muhammadiyah sendiri ada perempuan bercadar. Apakah perempuan ini radikal atau tidak? Dan sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Lukman. Pak Lukman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan Ibu Kajur, jurusan akuntansi. Siapa namanya Bu? Ibu Rika Yuliana. Ibu Rika Yuliana. Ya. Sejak kapan Ibu bercadar nih? Kurang lebih dimulai tahun 2020. 2020? Baru sebentar nanti. 2019 sepertinya 2019. Oke, semoga istiqomah Bu ya. Amin. Oke, baik. Ibu selamat datang di podcast Almed Kuning ini. Ya. Hari ini izinkan saya nih sedikit mengulik, bertanya-tanya tentang jurusan akuntansi. Boleh. Sebelum saya masuk ke jurusan akuntansi nih Bu ya, Ibu nih tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Singku 3, di Jalan 3, Desa Bukit Murau. Sudah berapa lama ngajar di SMK Muhammadiyah? Dari tahun 2017 sampai sekarang. 2017. Ya, 2017. Awal masuk SMK 2017. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Awal masuk sudah pakai cadar Bu? Belum. Oh, belum ya. 2017 belum. Saya bercadar setelah menikah. Di tahun 2019 sekitaran pakai cadar. Oke. Ya, sekarang sudah punya anak Bu ya? Ya, sudah. Baiklah, hari ini saya akan bertanya-tanya nih tentang mengenai jurusan akuntansi. Ya, akuntansi. Saya dengar akuntansi ini jurusan paling tua di SMK Muhammadiyah. Ya, jurusan pertama di SMK Muhammadiyah. Kira-kira udah berapa alumni yang sudah tertelurkan dari jurusan akuntansi ini? Sekitar 19 alumni. 19 alumni. Oh. 11 alumni. 11 alumni. Luar biasa. Dan alumni sekarang sudah banyak kerja atau gimana Bu? Ya, banyak yang bekerja. Alhamdulillah, jebolan dari jurusan akuntansi ini ada yang bekerja di perusahaan. Ya, di PT-PT itu banyak, PT sawit ada. Bagian akuntan itu tuh ya? Ada yang bagian akuntan dan bagian keuangannya, cuman ada juga bagian administrasinya. Kemudian ada juga yang kuliah. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi pernikahan. Ada yang ke pernikahan. Ya. Naik pelaminan. Ya, langsung naik ke pelaminan. Tidak naik ke kursi perkuliahan, naik ke kursi pelaminan. Ya. Jadi, tapi lebih didominasi anak-anak yang kerja dulu Bu ya? Ya, kerja. Banyak yang lebih kerja ya. Oke Bu, ini kan SMK Muhammadiyah ini sedang membuka PPDB. Ya, PPDB. Di antaranya jurusan akuntansi ini sudah berapa yang masuk di jurusan akuntansi ini Bu? PPDB? Untuk sampai saat ini sekitar 12 siswa yang sudah masuk di jurusan akuntansi. 12 siswa. Ya, ada 12 siswa. Masih bertahap Bu ya? Ya, mudah-mudahan naik lagi lah. Maksimal satu kelasnya berapa Bu di jurusan akuntansi ini Bu untuk penerimaan peserta didik baru di tahun ini? Kita untuk perombelnya itu 35 siswa. 35, baru dapat 12. Oh, jadi ini kesempatan nih buat adik-adik yang mau ngambil jurusan akuntansi, masih terbuka lebar ya untuk mendaftarkan diri di jurusan akuntansi. Ya. Nah, kelebihan akuntansi nih Bu, untuk di abad 21 ini apa Bu? Akuntansi. Jadi gini Pak, akuntansi itu kan tentang keuangan ya Pak ya. Dan setiap kadang image orang itu gini, saya mau ngambil di jurusan komputer karena nanti setelahnya saya mau kerja di kantor. Padahal itu salah Pak. Ketika seseorang mau bekerja di kantor, itu harusnya mengambil jurusan akuntansi. Orang berpikirnya akuntansi itu tidak ada nanti memegang komputer, padahal salah. Justru akuntansi itu banyak juga memegang komputer. Kenapa sih harus akuntansi? Magangnya enak Pak. Seperti ya kalau dibandingkan dengan jurusan lain kayak VIP lah, kita di ruangan yang ber-AC. Itu di jurusan akuntansi. Kemudian tidak sedikit banyaknya itu pasti yang magang di akuntansi itu digaji.
enaknya itu Pak, digaji, magang di akuntansi itu. Kemudian masih banyak lah kelebihan lain, dan alhamdulillahnya lulusan-lulusan akuntansi itu yang kuliah banyak, yang bekerja di perusahaan juga banyak, begitu. Untuk unit usaha yang ada di SMK ini di jurusan akuntansi apa nih Bu keunggulannya nih Bu? Kita ada koperasi Pak, koperasi tunas mandiri. Oh, jadi apa namanya itu unit usaha yang didirikan oleh jurusan akuntansi? Ya, itu kita koperasi simpan pinjam begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan berkembang dengan baik. Itu sudah berdiri sejak tahun 2017, kalau enggak 2016 sudah ada. Karena saya masuk sini itu sudah ada jurusan, sudah ada Bank Tunas Mandiri itu. Jadi Ibu tinggal meneruskan saja ya? Ya. Sekarang saya dengar nih sedang bergeliat nih, koperasinya diubah menjadi KSPPS katanya. KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya, betul. Jadi anak-anak yang di jurusan akuntansi itu sudah memiliki unit usaha ya, berupa koperasi tunas mandiri. Jadi anak-anak ini bisa nabung itu Bu ya? Bisa nabung. Kan kalau ada anak-anak yang mau apa namanya berusaha untuk membuka usaha kecil-kecilan bisa pinjam uang di koperasi? Bisa. Kita nanti misalkan ada yang mau buka usaha kecil-kecilan kayak all shop, kan sekarang anak-anak banyak yang buka all shop itu Pak ya. Karena kan itu mereka tidak perlu menyewa tempat kan. Nah, itu cukup pakai bisa. handphone saja ya. Cukup pakai handphone. Jadi bisa pembiayaannya meminjam di koperasi gitu. Dengan sistem barangkali bagi hasil itu Bu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Nanti tinggal tergantung perjanjiannya bagaimana. Jadi sekaligus menumbuhkan apa namanya karakter anak berwirausaha. Iya, ya? Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan dong jurusan akuntansi tapi harus kerja di akuntansi ya? Tidak. Hanya bisa juga saja. Iya, betul. Akuntansi bisa juga mereka berwirausaha, bisa juga. Karena di pelajaran akuntansi juga ada pelajaran tentang berwirausaha, itu seperti apa, PKK baiknya seperti gitu apa. ya? Iya, PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Mereka ada juga pelajaran itu. Nah, untuk anak-anak yang sekarang nih magang nih Bu ya. Saya dengar kelas 2 ini kan sedang magang nih. Iya, kelas 11 lagi magang. Kira-kira sebaran daripada anak-anak SMK Muhammadiyah jurusan akuntansi ini kemana aja Bu? Kita ada yang di PT Pertamina. Ada. Oh, jadi anak akuntansi di PT Pertamina? Iya, di BWP Meruap kita bilangnya. BWP Meruap di Serlangun, di Pertamina Serlangun. Kemudian ada yang di bank. Jadi kalau misal anak nih apa namanya magang di PT Meruap, itu mereka di bagian apa itu Bu? Di bagian biasanya mereka pekerjaannya itu ngentri data Pak. Beda-beda. Iya, beda-beda ruangan. Ada nggak anak SMK magang di sana, tapi sudah dikasih apa namanya kepercayaan oleh PT di ke bagian keuangan, ada? Belum Pak sejauh ini. Ya, karena apa ya? Mungkin belum sampai ke sana lah, karena kan masih magang. Kemudian mungkin kalau yang magang itu tingkatannya kayak seperti anak kuliahan mungkin bisa. Karena kalau anak akuntansi sekarang sejauh yang saya tahu itu masih mengentri data. Ya, mengentri data, tetapi mereka tetap ada bayarannya Pak. Enaknya di situ. Jadi mereka itu per harinya ada uang makannya. Jadi tinggal dikalikan saja. Misal seharinya 10.000, tinggal dikali berapa kali dia masuk. Kayak misalkan 10 hari ya tinggal 10.000 kali 10 udah 100.000, lumayan. Enak ya, berarti magang. Iya, magang digaji, sekaligus dibayar gitu. Belajar dibayar lagi. Iya, memang iya. Nah, itu di antara kelebihan akuntansi. Iya, kelebihan akuntansi itu. Selain di PT yang kayak seperti Meruap, itu sebaran di Kabupaten Serlangun atau di Kecamatan Singut ini seperti apa Bu? Ada di bank salah satunya itu di Bank 9 Jambi, itu ada juga. Dan itu barusan tadi saya ke sana, itu mereka anak saya itu dipercaya untuk memilah uang. Jadi apa itu? Uang. Jadi uang itu ada yang uang layak edar dan uang tidak layak edar Pak. Jadi siswa saya disuruh memilih antara mana sih uang yang layak edar dan mana uang yang tidak layak edar. Dan itu saya baru tahu itu Pak, kok bisa ada uang yang layak edar dan tidak layak edar. Nah, jadi nanti uang yang tidak layak edar itu diserahkan ke BI, kemudian sama Bank Indonesia dimusnahkan, diganti dengan yang baru gitu. Kalau selama ini kan kita tahu uang yang kucil-kucil ya udah untuk belanja masih bisa ya udah gitu kan, kayak uang selewat aja gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Uang itu ada yang layak edar dan tidak layak edar. Ternyata seperti itu Pak. Nah,
Itu salah satu di Bank 9 Jambi, mereka magang yaitu pekerjaannya itu. Nah ini Bu, anak-anak SMK Muhammadiyah jurusan akuntansi ini kan mereka lebih kepada apa namanya prakteknya nih kan, jurnal untuk betul. data. Iya. Kalau untuk ekskul yang lainnya, kira-kira sisi plusnya ketika anak itu masuk SMK Muhammadiyah mengambil jurusan akuntansi apa Bu? Biasanya anak akuntansi itu kalau misalkan ada olimpiade itu banyak diambil dari anak akuntansi. Jadi seperti tidak ada nakalnya lah gitu. Anak akuntansi seperti tidak ada nakalnya. Jadi kalau misalkan nanti ada olimpiade, diutamakan dicari di akuntansi ada atau tidak. Biasanya seperti itu. Ada yang dari jurusan akuntansi mewakili SMK yang apa namanya mengikuti olimpiade atau kejuaraan tingkat nasional, ada Bu? Ada. Tapi siswanya sudah lulus, Pak. Lulus. Tapi tidaknya kan perwakilan Iya, dari ada. akuntansi. Ya, waktu itu ke mana ya? Ke Jawa, daerah Jawa. Saya lupa daerahnya. Itu ada, Pak, 2 orang akuntansi, Diki sama Jaka kalau nggak salah. Itu olimpiade, tapi Semarang gitu ya. Oh iya, di Semarang. Iya, di Semarang. Sayangnya itu hanya si Jaka yang membawa pulang piala. Tapi alhamdulillah lah. Tapi kan udah tingkat nasional. Iya, ya, sudah luar tingkat biasa nasional, prestasinya, betul, ya. iya. Nah Ibu, harapan Ibu nih untuk jurusan akuntansi sendiri di kemudian hari seperti apa Bu? Saya berharapnya hanya jurusan akuntansi tetap ada, bagaimanapun tetap ada. Kemudian banyak siswa-siswi yang mengambil jurusan akuntansi. Positif kok, akuntansi itu tidak seperti yang dibayangkan, karena akuntansi bermain dengan angka, kemudian orang takut karena matematikanya nggak bisa, akhirnya nggak mau ngambil jurusan Males akuntansi. ya. Iya, padahal salah Pak, akuntansi itu ngitungnya kita pakai kalkulator, malah susah matematika daripada akuntansi, beneran itu. Jadi lebih mudah akuntansi daripada matematika. Ya harapannya banyak yang mengambil di jurusan akuntansi, kemudian banyak lagi kayak produk-produk yang dihasilkan sama akuntansi gitulah. Target Ibu nih selama menjadi kajur nih kan untuk kedepannya, kira-kira dalam pengembangan unit usaha selain koperasi ini, kira-kira mau mengembangkan unit apa lagi Bu di jurusan akuntansi? Kalau untuk unit usaha masih nanti dulu Pak, saya pengennya ke siswanya dulu. Jadi siswa yang lulus di jurusan akuntansi ini kalau bisa mereka minimalnya kuliah. Kalau memang tidak bekerja di perusahaan ya kuliah lah gitu. Karena tidak ingin Pak kalau misalkan akuntansi, jurusan akuntansi kemudian banyak yang menganggur atau malah menikah gitu. Saya nggak mau, pengennya ya itu tadi, kalau nggak kuliah mereka kerja lah gitu, minimal seperti itu. Makanya saya selalu menekankan selama saya menjadi ketua jurusan, menekankan kepada siswa yang sudah lulus itu cobalah untuk 1 tahun itu menikmati dulu masa-masa menikmati setelah lulus itu bagaimana, kemudian diputuskan mau apa. Saya seperti itu, selalu menekankan seperti itu. Jadi kalau memang tidak bekerja atau tidak kuliah selama 1 tahun itu, coba difikirkan mereka mau apa gitu. Jadi saya lebih mementingkan untuk siswanya ini setelah lulus mau kemana gitu. Jadi saya selalu menekankan ke siswanya seperti itu. Jadi Ibu ini kan lebih berfokus pada titik penekanan internal kepada sisi anak. Tapi kan yang namanya SMK kejuruan itu harus ada sisi eksternal yang daya tariknya itu wow gitu kan. Memang iya, betul Pak. Daya tarik untuk anak sini alhamdulillah sudah ada koperasi terus mandiri. Akhirnya ini sudah ibaratnya booming lah, sudah berhasil. Kira-kira mau mengembangkan apa lagi selain ini ya, selain koperasi ini kayak di sisi lain gitu. Mungkin masih di koperasi lah Pak, masih mengembangkan koperasi, bagaimana caranya ya supaya bertahan, kemudian atau supaya bikin maju gitu. cabang koperasi terus mandiri seperti itu. Bisa jadi kalau memang kita memungkinkan, bisa jadi buka cabang koperasi di mana gitu, di Singgu 3 misalnya, karena kan kita di Singgu 3 koperasi mungkin hanya ada beberapa kan, bisa jadi buka cabang di Singgu 3 koperasi. Mungkin nanti jika memang bisa, kita bisa buka cabang di sana. Cuman sekarang difokuskan untuk mengembangkan apa yang ada dan menekankan untuk
setelah lulus siswanya tuh mau kemana gitu. Jadi fokus dulu ya yang satu dulu. Iya. Nah, kira-kira Bu, pesan untuk para siswa-siswi yang masih galau nih mau milih, saya mau kemana sih ya, saya mau pilih jurusan apa sih ya. Kira-kira ini rayuan Ibu untuk para calon peserta didik baru itu apa Bu? Silahkan sampaikan Bu. Oke, untuk para adik-adik yang masih MTS atau SMP, silakan masuk di SMK Muhammadiyah. Karena kalian tahu SMK Muhammadiyah ini berkembang secara pesat dan bagus. Kita juga disiplin, agamanya juga kita tekankan lebih baik. Kemudian mengambillah jurusan akuntansi. Kenapa harus akuntansi? Karena kalian akan menjadi lulusan yang baik. Kemudian akuntansi itu magangnya juga kita dibayar, kita tidak magang panas-panasan. Kemudian jangan takut untuk bermain angka. Bermain angka tuh enak, bahagia, menarik, asik. Karena kita tidak menghitung angka yang 1, 2, 3, tapi kita menghitung 10 juta, 20 juta begitu. Kalian bayangkan saja, misalkan kita menghitung uang itu jarang ada yang salah. Tapi kalau menghitung matematika, misalkan 2 dibagi dengan 1 atau 2 dibagi dengan 3, itu biasanya masih salah. Tapi kalau akuntansi, kalian bayangkan saja menghitung uang 10 juta, kita punya uang 10 juta, belanja 500 ribu, sisanya masih berapa? Itulah akuntansi. Kita bayangkan tentang uang. Jangan takut untuk mengambil jurusan akuntansi, silahkan bergabung dengan kita. Begitu Pak. Oke, baiklah, terima kasih Bu bincang-bincangnya pagi hari ini. Insya Allah kita akan teruskan lagi ini ya untuk podcast selanjutnya. Oke, barangkali teman-teman sekian dulu wawancara kita dengan Ibu Rika Yuliana jurusan akuntansi ya, Kajur jurusan akuntansi. Dan see you next tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.